Ada ibu yang bertanya, Pak, tadi kan Bapak mengatakan di dunia, Pak ya, jangan pelit, ya selalu memberi, kemudian mengumpulkan harta di surga. Nah, pengertian mengumpulkan harta di surga ini seperti apa, Pak? Kan kita kan masih di dunia, Pak. Apakah melalui perbuatan-perbuatan baik itu itu sebagai upah ya, upah di surga nanti, Pak? Seperti itu, Pak. Ya, jadi kita masuk surga itu atau selamat bukan karena kita berbuat baik ya. Perbuatan baik kita tidak pernah membuat kita selamat. Selamat itu anugerah Allah. Makanya Roma 3 ayat 24 bilang kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 27, apakah kita harus berpegang karena perbuatan? Tidak, melainkan karena iman. Efesus 2 ayat 89, kamu diselamatkan itu ya kasih karunia Allah, itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu Galatia 2 ayat 16, tidak ada orang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau memang selamat itu hanya anugerah saja, hanya Tuhan kasih saja, ya, Tuhan kasih saja. Tapi setelah kita percaya, waktu saya percaya Yesus, saya diberi Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus ada, namanya juga Roh Kudus, dia melakukan pengudusan. Waktu dia bikin pengudusan, maka dari hidup saya lahirlah apa yang disebut sebagai buah roh. Maka perbuatan baik muncul. Nah, begitu perbuatan baik kita muncul, setiap perbuatan baik kita dihitung oleh Tuhan sebagai upah. Maka sebenarnya kumpul harta di surga itu tergantung dari perbuatan kita. Masuk surga tidak tergantung perbuatan. Masuk surga itu anugerah. Tapi untuk upah di surga, itu perbuatan. Nah, saya mau beritahu hal-hal apa saja yang bisa bikin dapat upah di surga. Pertama, tolong orang susah, orang miskin, orang menderita. Ingat di Matius pasal 25, penghakiman terakhir. Tuhan bilang, waktu aku susah, kau beri makan. Waktu aku haus, kau beri minum. Waktu aku lapar, kau beri makan. Waktu aku telanjang, kau berikan pakaian. Waktu aku terpenjara, kau kunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu tanya, Tuhan, kapan engkau lapar dan kami beri makan? Kapan engkau haus? Lalu Tuhan bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka perhatikan orang susah, orang miskin, segala macam, itu sama dengan kumpul harta di surga. Kedua, kalau kamu menderita karena Kristus tapi bertahan, setia. Matius 5 ayat 11-12 bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, upahmu besar di surga. Berarti kalau orang melayani Tuhan, atau gara-gara kita jadi Kristen dan kita dibenci, dianiaya, tapi tidak murtad kita. Setia terus. Walaupun dihina-hina juga setia. Waktu kamu dihina dan setia, upahmu besar. Karena itu, kalau ada orang menghina-hina kamu, itu potensi untuk upah. Ya kan? Ya kan? Itu potensi untuk upah. Nah, jangan murtad. Ibrani 10 ayat 35 bilang, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Maka kedua, pertama, perhatikan orang miskin. Kedua adalah tahan menderita. Ketiga, berbuat baik pada musuh. Lukas 6 ayat 35. Tapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Kecenderungan kita kan balas kan. Tuhan bilang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Maka sampai ada orang bilang ditampar pipi kanan, dia bilang kiri lagi. Begitu kiri dia bilang, oke, sekarang urusan Alkitab sudah selesai. Nah, sekarang urusan laki-laki dan laki-laki. Kecenderungan kita membalas. Ada orang Kristen yang tiba-tiba ditampar oleh orang non-Kristen, langsung ditampar balik. Lalu itu orang non-Kristen bilang, kau ini bagaimana? Tuhan mau ajar barang siapa tampar pipi kiri beri pipi kanan, kok kau balas? Dia bilang, oh jangan salah. Tuhan ajar siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri. Kanan baru kiri. Masalahnya lu tampar kiri duluan baru kanan. Ya, makanya saya balas. Kalau kau tampar kanan duluan saya nggak balas. Tapi coba bayangkan, kalau saya harus menampar Pak Andri pakai tangan kanan saya, kena pipi apa? Kena pipi kiri. Tapi firman bukan bilang tampar pipi kiri kasih kanan, tampar kanan kasih kiri. Berarti saya harus pakai tangan kanan kena pipi kanan. Bagaimana pakai tangan kanan kena pipi kanan? Bukan. Ini backhand. Dan menurut hukum Yahudi, ini penghinaan. Tapi ini penghinaan dobel. Kalau denda, tampar orang begini, denda 100.000, tampar pakai punggung tangan 200.000. Nah, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Orang hina kamu sehina-hinanya, jangan balas. Ini tidak boleh harfiah. Karena Tuhan Yesus ajar begitu, tapi Tuhan Yesus waktu ditampar juga tidak kasih yang sebelah. Paulus ditampar juga, dia nggak kasih sebelahnya. Dia bahkan bilang, nanti Allah akan menampar kamu. Tidak ada rasul yang memberikan pipi sebelah. Jadi kalau orang tampar kau kasih sebelah, itu bodoh.
Ya, maksud ayat itu hanyalah jangan balas. Begitu orang jahat kamu tidak balas, upahmu ada. Maka hartamu bertambah waktu orang jahat kepada kamu dan kamu tahan diri tidak balas. Itu dapat upah. Ya. Apalagi mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sekecil apapun. Matius 10 ayat 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia terima upah nabi. Saya bukan nabi. Tapi kalau Bapak nabi dan saya terima Bapak sebagai nabi, Bapak punya upah nabi, tapi saya juga kebagian upah nabi. Ya. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadanya, dia tidak kehilangan upahnya. Dukung pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani yang ini. Saya pernah melayani sampai Sulawesi, masuk ke gunung-gunung. Mobil biasa tidak bisa masuk. Tapi satu bapak kasih pinjam Pajero Sport dia sampai naik gunung-gunung. Sampai akhirnya banyak beritakan ini. Sampai turun kembali gunung. Waktu ibadah syukur. Saya beritahu orang-orang, saudara-saudara. Si bapak ini kasih Pajero Sportnya. Ya, saya Firman bilang air sejuk secangkir tidak kehilangan upahnya. Beliau pinjamkan Pajero. Tidak akan kehilangan upahnya. Bayangkan, pinjamkan saja tidak kehilangan upahnya. Apalagi sumbangkan. Ya. Nah, tapi ada upah. Mau harta paling besar itu ada. Yang paling besar itu untuk orang yang beritakan Injil. Kenapa? Kok itu upah paling besar? Karena yang banyak orang yang antri masuk neraka tiap hari. Ya. Tapi waktu saya beritakan Injil dia, kan dia percaya Yesus. Artinya dia tidak jadi masuk neraka, dia pindah surga. Maka memberitakan Injil itu memindahkan orang dari neraka ke surga, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang lain tadi dapat upah juga, tapi yang paling besar itu ini. Ayatnya di mana? Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran itu bercahaya seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Jadi kalau ada upah paling besar itu adalah memberitakan Injil. Bahwa orang mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang tidak kenal Tuhan Yesus dan lagi antri masuk neraka. Tapi kalau saudara bisa beritakan Injil dan bawa mereka pada Tuhan Yesus. Tadi baru saya ngomong sama Pak Hengki itu. Kalau perlu ini persekutuan ini kan peperangan rohani ini ya. Kalau misalnya mau pergi ke Sumba sana banyak orang kafir yang masih menyembah roh-roh nenek moyang. Ya. Saya sedang bekerja di sana. Ya. Kalau satu kali ini tim di sini bilang, "Pak, kita mau ke sana. Ayo kita sama-sama pergi urus di berhala-berhala." Saya bilang, "Pak, saya sudah percaya Yesus, tapi masa tugu berhala besar di rumah saya. Tolong datang dan bakar atau bagaimana." Nah, itu PR masih banyak. Ya, kalau kita beritakan Injil, upahnya besar. Ya, jadi lakukan hal-hal ini. Ya, kumpul harta di surga. Oke, itu caranya. Ya. Terima kasih Pak Esa atas jawabannya ya. Saya ulangi lagi ya supaya teman-teman tidak lupa ya. Upah. Apa sih upah yang di surga ya? Yang pertama adalah menolong orang miskin Pak ya. Ya. Yang kedua, kita harus berani menderita karena Kristus. Yang ketiga, berbuat baik pada musuh. Yang keempat, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan yang kelima, yang paling besar, memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya. Ya. Oke.